Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mahasiswa sekalian, pada siang hari ini pertemuan praktikum fitokimia dengan judul isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid pada rimpang kencur, seperti itu. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu melakukan dan memahami isolasi dan identifikasi alkaloid senyawa yang dihasilkan dari lada hitam atau merica. Alat yang perlu diperlukan, yang pertama hanya ini ya, misalkan kok ya tergantung dengan kondisi, misalkan berat simplicia atau sampel yang akan dilakukan ekstraksi atau isolasi itu hanya kecil, itu tidak memerlukan wadah yang besar juga, sehingga kondisional juga. Namun bahan yang perlu diperhatikan adalah yang berbahan kaca, jangan yang berbahan plastik, karena siapa tahu dengan berbahan plastik itu banyak partikel-partikel yang ikut mengelupas atau larut dalam pelarut tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, yang perlu disiapkan adalah simplicia ya, rimpang kencur, ataupun lada hitam, bisa merica ya, merica bisa. Nah, itu kita mengambil sebanyak 50 gram yang dilarutkan dalam etanol 96% sebanyak 100 ml, sehingga perbandingannya adalah 1:2. Nah, 50 gram simplicia dengan pelarut 100 ml etanol 96%. Ya. Ini simplicia merica sebanyak 50 gram, kemudian dilarutkan menggunakan etanol 96% sebanyak 100 ml, harus dengan perbandingan 1:2 tadi. Nah, jangan semua langsung dimasukkan semua ya teman-teman, tapi sedikit demi sedikit. Nah, sebentar. Nah, digunakan untuk menggocok agar homogen. Kemudian tambahkan, jika sudah dirasa cukup, tambahkan semuanya teman-teman. Oke, setelah itu kita gocok manual ya teman-teman. Jadi memang nanti maserasi itu adalah ini ya, konsepnya adalah perendaman. Nah, dan di sini ada mekanisme terkait dengan penggocokan, yaitu tujuannya untuk menghomogenkan antara simplicia dengan pelarutnya, sehingga harapannya pelarut itu mampu membasahi seluruh permukaan dari partikel-partikel simplicia tersebut atau di luas spesifik permukaan tersebut. Nah, sesekali 2 jam ya digocok. Jadi nanti ini kan prosesnya tidak sehari, tapi bisa 3 hari, 4 hari. Jadi bisa dibawa ke kos, kemudian sesekali digocok seperti itu dan didiamkan. Nah, ini setelah 3 hari perendaman atau proses maserasi, bisa dilakukan remaserasi. Nah, remaserasi itu seperti apa? Jadi kita saring terlebih dahulu hasil maserasi yang pertama. Nah, setelah kita saring, itu kan pasti di atas kertas saring itu terdapat ampas hasil penyaringan. Nah, ampas tersebutlah kita lakukan remaserasi atau pengulangan maserasi. Jadi ampas tersebut kita masukkan lagi ke botol. Asumsinya ini botolnya kosong, kemudian ditambahkan etanol lagi 100 ml seperti itu, dan digocok, ditunggu lagi, disaring. Nah, nanti hasil penyaringan tersebut itu bisa di ini ya teman-teman, di proses selanjutnya itu ditambahkan KOH etanolik. Nah, setelah ditambahkan KOH etanolik nanti akan timbul endapan. Nah, endapan tersebut disaring. Nah, endapan tersebut tidak dipakai, tapi hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam kulkas sampai 3-7 hari sehingga terbentuk kristal. Nah, kristalnya itu adalah suatu metabolit sekunder. Nah, itulah nanti yang kita identifikasi apakah terdapat kandungan alkaloid atau tidak. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jadi itu sekilas ilustrasi terkait dengan metode maserasi. Sebenarnya ini ada P7 juga terkait dengan maserasi, karena metodenya sama, yaitu maserasi. Kita bisa ini ya, belajar dari P3 dan P4 yang sudah kita buat videonya seperti itu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.